Kita lanjutkan ke informasi lainnya, pemirsa. Melambungnya harga dan dirasakan mahal, telur kini jadi incaran pencuri. Ratusan butir telur senilai Rp400.000 raib di gondol maling dari sebuah toko kelontong. Lantaran mahalnya harga telur, seorang warga nekat mencuri telur ayam yang ada di toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak tanggung-tanggung, 7 rak telur sebanyak 210 butir atau senilai kurang lebih Rp400.000 raib di gondol pelaku. Aksi nekat ini terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai seorang pembeli ketika saat bersamaan pemilik toko sedang sholat. Dia 3 kali bolak-balik di depan toko baru beraksi. Kalau dilihat dari CCTV itu berapa orang pelakunya, Pak? 2 orang ya. Meski merugi, pemilik toko enggan lapor polisi dan memilih akan meningkatkan kawasan tokonya dari aksi serupa agar tak terulang lagi. Sementara itu, pantauan di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, kenaikan harga tak hanya terjadi pada telur ayam. Telur puyuh dan telur bebek juga dirasakan mahal. Harga telur puyuh yang naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp37.000 per kilogram. Sedangkan telur bebek dari harga Rp2.500 per butir naik menjadi Rp3.000 per butir. Jadi hampir semua naik ya? Iya, hampir semua naik. Baik telur ayam. Ayam naik, puyuh naik juga. Sama puyuh kan udah 5 hari ini naik. Berikut apa? Telur bebek juga? Bebek juga. Kalau bebek juga. Para pedagang berharap harga telur segera normal kembali karena saat ini sangat berdampak pada penjualan pedagang yang terus menurun. Zainuddin dan Ariel Maranus melaporkan dari Makassar dan Lebak, Banten. Ya, di situasi genting seperti harga BBM yang rencananya akan naik, lalu juga sembako atau telur yang sedang melambung harganya, masih saja ada orang-orang licik yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Semoga pelaku sadar dan malu akan perbuatan tercelahnya. Ustaz, apa ganjaran bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seperti yang tadi kita lihat di berita? Ya, yang pasti itu tidak berkah gitu. Kalaupun dia umpamanya pencuri telur itu menjualnya lagi dengan harga mahal, mungkin dapat uang yang lebih banyak daripada penjual yang sebelumnya, itu bisa dipastikan tidak berkah uangnya itu. Kalau sudah tidak berkah, bisa saja itu hilang, bisa saja kemudian ya hilang habis begitu saja, tidak ada bekasnya gitu ya. Itu yang pasti. Jadi kalau kita Muslim mukmin percaya kepada keberkahan perilaku tindakan kita, ya seharusnya kita dalam segala hal berusaha untuk memperoleh keberkahan lebih dahulu daripada keuntungan materi. Itu yang satu. Yang kedua, di dunia ya dia sudah nggak dapat keberkahan. Kedua, di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang suka menipu, suka membohong, karena hal-hal semacam ini termasuk bagian dari tipu. Gitu, umpamanya dulu waktu masa COVID ya kan ada orang yang menimbun barang tertentu dalam jumlah banyak sampai di pasar susah dicari, begitu harga tinggi lalu dia melepas barangnya itu. Nah, yang begitu-begitu kata Rasul itu bagian dari perbuatan penipu dan tamak atau rakus. Nah, orang kalau sudah tamak berakus ya tentu saja balasannya juga nanti bukan lagi surga, tapi neraka, bagian neraka yang cukup panas gitu, karena dia seolah-olah memakan harta yang seharusnya dimakan oleh orang lain. Dia simpan sendiri sampai harganya mahal. Sama dengan kasus seperti ini ketika stok harga harga telur lagi mahal, dia simpan, dia jual lagi, itu sama dengan dia memakan hak orang lain gitu. Telur yang harusnya terdistribusi dan bisa dimanfaatkan orang lain ditahan untuk dijual ketika harganya mahal. Nah, itu balasannya juga tidak main-main, tidak tanggung-tanggung, neraka. Nah, selain itu ada yang mengatakan bahwa ini selain melanggar hukum agama atau fikih, sebenarnya itu juga melanggar moral. Karena secara moral seharusnya ketika ada harga naik semacam ini, kita merasakan sama-sama dong, gitu. Kan yang merasakan naiknya itu bukan 1-2 orang, tapi masyarakat banyak. Maka ketika kemudian kita lebih memanfaatkan untuk kepentingan diri kita, secara moral kita dianggap sebagai manusia yang tidak bermoral, gitu. Itu artinya kita bukan lagi bagian dari Rasul SAW, karena Rasul mengatakan bukan umatku orang yang
yang suka menipu, orang yang suka berbohong. Dan hal ini termasuk bagian dari tipu-tipu itu tadi, gitu ya. Dan tipu-tipu muslihat lah. Bagaimana caranya mendapat keuntungan sendiri, tapi ternyata itu merugikan orang lain. Gitu saya kira, Kak Utri ya. Di dunia sudah dapat, di akhirat apalagi nanti. Kecuali kalau bertobat ya. Tentu saja kalau bertobat insya Allah akan lain cerita, Kak Utri. Baik Ustaz.